Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Prena, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang proyek 3 mata kuliah MPKT Ilmu Komunikasi 2018. Pada proyek 3 ini berisi tentang bab 3 pada proposal skripsi mengenai metode penelitian. Pada 3.1, ini maksud 3.1 ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme yang memandang penelitian ilmu sosial secara fundamental sama dengan penelitian ilmu alam, di mana diasumsikan bahwa kenyataan sosial terdiri dari fakta-fakta objektif. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dikarenakan terdapat keterkaitan dan kesesuaian antara paradigma positivisme dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini bersifat objektif dan menggunakan perhitungan-perhitungan statistik dalam mengolah data, membuat pembahasan penelitian, dan juga paradigma positivisme berkaitan dengan penelitian ini yang meneliti kekuatan media dalam mempengaruhi sikap atau perilaku manusia. 3.2 Pendekatan penelitian. Menurut Creswell dan Creswell, pada tahun 2018 terdapat 3 pendekatan penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif untuk menguji teori objektif dengan cara memeriksa hubungan antar variabel yang ada. Variabel tersebut kemudian dapat diukur umumnya pada instrumen, sehingga data dalam bentuk angka tersebut dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik, dan hasil dari penelitian tersebut dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, 3.3 Metode penelitian. Pada penelitian kuantitatif, terdapat beberapa metode riset yang digunakan, yaitu metode survei, analisis isi, dan eksperimen, menurut Kriyanto pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode survei, di mana metode survei merupakan metode penelitian yang memakai kuesioner untuk instrumen pengumpulan data penelitian dan bertujuan untuk mendapatkan informasi dari sejumlah responden yang dianggap mampu mewakili populasi. Selanjutnya 3.4 Populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. 3.4.1 Populasi. Populasi merupakan kumpulan dari semua elemen yang mempunyai beberapa karakteristik yang sama menurut Malhotra pada tahun 2010. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 204 orang. Selanjutnya 3.4.2 Sampel. Sampel dapat didefinisikan sebagai subkelompok populasi yang dipilih untuk turut serta dalam penelitian. Sampel pada penelitian ini sebanyak 135 responden sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada subbab ukuran sampel. Selanjutnya 3.4.3 Teknik penarikan sampel. Terdapat dua jenis teknik penarikan sampel, yaitu teknik probabilitas dan non-probabilitas. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yang termasuk ke dalam jenis non-probability sampling. Convenience sampling memilih sampel berdasarkan kemudahan data yang dipunyai oleh populasi. Peneliti bebas menentukan siapa saja dari anggota populasi yang mempunyai data berlimpah dan mudah didapat oleh peneliti. Selanjutnya 3.5 Ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel dapat dihitung menggunakan perhitungan statistik. Untuk perhitungan ukuran sampel yang diketahui jumlah populasinya, maka menggunakan rumus Slovin dengan ketinggalan sebagai berikut. Dikarenakan penelitian ini mengetahui berapa jumlah populasinya yang tadi 204 orang, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali E pangkat 2. Dengan keterangan, N kecil merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi, E merupakan kelonggaran ketidaktelitian dikarenakan kekeliruan dalam kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 5%. Selanjutnya 3.5 Ukuran sampel. Maka dapat dihitung ukuran sampel sebagai berikut. N kecil sama dengan 204, yang mana tadi jumlah populasinya per 1 ditambah 204 dikali 0,05 kuadrat. N kecil sama dengan 204 dibagi 1,51 sama dengan 135,09 yang kemudian dibulatkan menjadi 135. Berdasarkan perhitungan dari rumus di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk penelitian ini adalah berjumlah 135 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya masuk ke 3.6 Hipotesis riset.
Menurut Severin dan Tancourt pada tahun 2005, hipotesis riset atau juga disebut hipotesis operasional dijelaskan sebagai proses penerjemahan hipotesis abstrak ke dalam kehidupan nyata. Hipotesis riset pada penelitian ini adalah iklan masyarakat akan memakai kebal tentang vaksinasi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap sikap masyarakat dalam melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, 3.7 hipotesis statistik. HA atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa variabel independen X memiliki pengaruh atau efek terhadap variabel dependen Y. Sedangkan H0 atau hipotesis nol didefinisikan sebagai hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau kata lain kedua variabel tidak berpengaruh. HA atau hipotesis alternatif pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh penelitian masyarakat akan kata kebal tentang vaksinasi COVID-19 terhadap sikap masyarakat dalam melakukan vaksinasi COVID-19, dan H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh iklan masyarakat terkenal kata kebal tentang vaksinasi COVID-19 terhadap sikap masyarakat dalam melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, 3.8 metode pengumpulan data. Berdasarkan sumber datanya, dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang ditemukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sebelum penelitian. Data primer penelitian ini didapat dari hasil jawaban responden pada kuesioner yang disebar, sedangkan data sekunder didapat dari sumber-sumber penelitian seperti buku, berita, data lapangan, skripsi, dan artikel jurnal. 3.9 Validitas dan reliabilitas. 3.9.1 Validitas. Uji validitas dapat diartikan sebagai sejauh mana perbedaan nilai skala yang diteliti menandakan perbedaan asli di antara objek berdasarkan karakteristik yang diukur. Menurut uji KMO dan Bartles, nilai validitas sebesar lebih dari 0,5 hingga 1 menunjukkan analisis faktor yang valid atau sesuai. Sedangkan nilai di bawah 0,5 mengindikasikan bahwa analisis faktor mungkin saja tidak valid atau tidak tepat. Selanjutnya, tabel 3.2 validitas variabel X. Setelah dihitung menggunakan SPSS, diketahui besar dari validitas variabel X adalah sebesar 0,610, yang berarti variabel X di sini valid karena nilainya lebih dari 0,5. Selanjutnya, tabel 3.3 validitas variabel Y, di mana sebesar dari validitas variabel Y adalah sebesar 0,519, yang berarti variabel Y valid karena jumlah nilainya lebih dari 0,5. Selanjutnya 3.9 validitas dan reliabilitas. 3.9.2 reliabilitas. Untuk mengukur uji reliabilitas dapat dilakukan melalui uji Cronbach-Alpha. Cronbach-Alpha diartikan sebagai sebuah rata-rata dari keseluruhan koefisien separuh yang mungkin dihasilkan dari berbagai cara membagi item. Nilai koefisien Cronbach-Alpha bervariasi antara 0 sampai 1 dengan syarat nilainya berada lebih dari 0,6. Jika kurang dari itu, maka nilai tersebut menunjukkan reliabilitas yang tidak memuaskan atau disebut dengan tidak reliable. Di sini ada tabel 3.4 tentang reliabilitas variabel X. Setelah dihitung, ternyata nilai Cronbach-Alpha dari variabel X sebesar 0,804, yang berarti variabel X di sini reliable karena lebih dari 0,6. Sedangkan tabel 3.5 tentang reliabilitas variabel Y, nilai Cronbach-Alpha-nya sebesar 0,669, yang berarti variabel Y di sini reliable karena nilainya lebih dari 0,6 juga. Selanjutnya 3.10 metode analisis data. 3.10.1 analisis data univariat. Diartikan sebagai analisis terhadap satu variabel penelitian. Hasil perhitungan dari analisis ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan analisis berikutnya, contohnya untuk menghitung hubungan antar variabel. Selanjutnya 3.10.2 analisis data bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Kedua variabel tersebut berisi variabel X bebas dan variabel Y terikat. Hubungan antar variabel mungkin saja simetris, yakni ada hubungan tapi tidak berpengaruh, atau timbal balik, yakni saling mempengaruhi, atau asimetris, yakni sebuah variabel mempengaruhi variabel yang lain, menurut Kriantono 2014. Selanjutnya masuk ke 3.11,
keterbatasan dan kelemahan penelitian. 3.11.1 Keterbatasan penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini adalah jumlah populasi yang mungkin saja tidak dapat mewakilkan keseluruhan jumlah audiens dari iklan yang diteliti. Selanjutnya 3.11.2 tentang kelemahan penelitian berkaitan dengan teori yang digunakan, yaitu teori pemrosesan informasi oleh McGuire. Menurut teori ini, sebuah perubahan sikap sulit dilakukan. Selanjutnya 3.12 tentang definisi operasional. Definisi operasional merupakan kegiatan mengoperasionalisasikan konsep. Variabel X di sini memiliki 4 dimensi, yaitu isi pesan yang berisi indikator rasional, emosional, dan moral. Selanjutnya, struktur pesan memiliki indikator attention, needs, satisfactions, visualizations, and actions. Selanjutnya, yang C, format pesan memiliki indikator tagline atau judul, kata-kata, warna, video, dan audio. Dan dimensi yang keempat, sumber pesan memiliki indikator daya tarik, keahlian, dan terpercaya. Selanjutnya 3.12 definisi operasional dari variabel Y. Variabel Y pada penelitian ini adalah sikap dan memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama kognitif, memiliki indikatornya audiens mengetahui informasi dari iklan dan merasa cukup terkait informasi dari iklan. Yang kedua, dimensi afektif, ini audiens menyukai istilah, bahasa, dan pesan dalam iklan serta menyukai alur cerita dari iklan. Dimensi yang ketiga, konatif, ini audiens memiliki rasa ingin melakukan vaksinasi setelah melihat iklan dan mengambil tindakan untuk melakukan vaksinasi setelah melihat iklan. Selanjutnya 3.13 ada operasionalisasi konsep atau OK. Selanjutnya ada tabel operasionalisasi konsep. Konsep variabel X di sini adalah periklanan, variabel iklan, dimensinya isi pesan, struktur pesan, format pesan, sumber pesan. Indikatornya rational, emotional, moral, attention, needs, satisfaction, visualization, action, tagline atau judul, kata-kata, warna, video, audio, daya tarik, keahlian, dan percaya. Selanjutnya variabel Y di sini konsepnya adalah pemrosesan informasi. Variabel Y sikap, dimensinya ada 3, kognitif, afektif, dan konatif. Dan indikatornya ada mengetahui informasi dari iklan, cukup informasi dari iklan, menyukai istilah, bahasa, dan pesan dalam iklan, menyukai alur cerita iklan, ingin melakukan vaksinasi setelah melihat iklan, dan mengambil tindakan untuk melakukan vaksinasi setelah melihat iklan. Sekian presentasi Project 3 untuk mata kuliah MPKT. Di sini ada daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber dan referensi pada penelitian ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.